Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil zihab. Amma ba'd. Hadirin para alim, para sepuh lan bini sepuh yang terhormat, Bapak Haji Muhammad Suhaid Esa selaku Kepala Desa Jayabudi, yang terhormat Bapak Haji Soleh selaku Ketua Pengurus Madrasah Nurul Ulum Jayabudi beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua PBD beserta jajarannya, yang terhormat para bapak, para ibu wali murid, yang terhormat para bapak ibu guru serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan rutinan tahunan dalam bentuk acara akhir sana pelepasan siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Jayabudi tahun pelajaran 2025-2026. Salawatu wassalamu alaihi. Mudah-mudahan terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini serasa istimewa bagi saya karena kehadiran Bapak Amir Faisal yang jauh-jauh dari Surabaya menyempatkan waktu untuk kita semua dalam rangka memberikan support kepada kita semua untuk lebih maju lagi setapak Madrasah Ibtidaiyah Jayabudi. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran beliau, keberadaan beliau selaku pengurus MI Nurul Ulum Jayabudi akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, murid-murid yang saya hormati, saya muliakan, secara singkat mawon bahwa alhamdulillah tahun pelajaran 2025-2026 siswa kelas 6 yang berjumlah 17 melalui beberapa tahapan-tahapan. Ada yang namanya ujian ma'arif, ada yang namanya ujian madrasah atau asesmen madrasah, ada yang namanya TKA, tes kemampuan akademik. Dari beberapa rangkaian kegiatan akhir anak kelas 6, kami semua dari Dewan Guru dengan beberapa pertimbangan menyatakan secara kesemuanya Ananda kelas 6 yang sejumlah 17 tersebut kami nyatakan lulus dengan 100%. Amin Allahumma amin. Dengan berakhirnya hal tersebut sekalian, saya atas nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Jayabudi nanti setelah prosesi wisuda saya pasrahkan secara administratif untuk anak-anak alumni kelas 6 sekarang ini adalah saya kembalikan kepada Bapak Ibu wali murid semua, dan semoga dengan ilmu yang diperoleh anak-anak di bangku Madrasah Nurul Jayabudi akan memberikan manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak sekalian, tadi saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Amir Faisal bahwa ke depan MI Nurul Jayabudi mau tidak mau harus berjibaku melangkah lebih baru lagi. Tuntutan
zaman nggak bisa kita elakkan. Kalau tadi beliau mengucapkan mensitir apa yang oleh Sayyidina Ali, adibu auladakum fa innahum makhluquna zamanan min ghairi zamanikum, tidak bisa terlepas. Terutama adalah untuk bapak ibu guru. Ke depan bapak ibu guru itu untuk bisa menguasai IT. Apalagi sekarang zamannya zaman AI. Mau tidak mau, pembelajaran digitalisasi harus bisa dikuasai. Apalagi sarana sebagian sudah kami sediakan. Alhamdulillah Pak, di tiap kelas sudah ada TV semua. Media pembelajaran untuk mengantarkan anak-anak kita lewat digitalisasi sudah kita siapkan. Tinggal Bapak Ibu guru mampu atau tidak untuk menyesuaikan dengan tuntunan zaman sekarang. Pun jemu, pun apa istilahnya, alergi dengan IT. Umur tidak menjadi penghalang bagi kita. Umur tidak ada alasan bagi kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pulau mau sampai 60 Bapak Ibu ya. Guru-guru yang lebih muda, monggo. Semangat untuk menyesuaikan perkembangan zaman dalam rangka mengangkat anak-anak kita semua nggak bisa kita elakkan lagi. Zaman menuntun kita untuk berubah. Jangan sampai madrasah tertinggal dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, monggo kita niatkan tahun depan dengan program digitalisasi madrasah. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri untuk metodologi pembelajaran harus kita siapkan demi kemajuan anak-anak kita semua. Tidak bisa lagi Pak. Apalagi tadi ada wacana ke depan nanti liburnya, monggo kita di sesepuh-sesepuh yang akan membahas, kita akan mengikuti saja. Yang kedua, bahwa ketika kita mencanangkan hal tersebut, yang insya Allah sebagian sarana sudah kita persiapkan, yang penting adalah kemauan dan tekad kita untuk mengabdi yang lebih optimal di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Bekayawudi. Bapak sekalian, sholahul aba, kesolehan orang tua dalam hal ini bisa bermakna dua. Orang tua selaku wali murid atau bapak ibu guru sebagai pembina rohaniah anak-anak kita. Itu adalah menjadi syarat utama sholahul abna, kesolehan keberhasilan anak-anak kita. Tanpa bapak guru atau wali murid mengadakan perubahan, apalagi ini bulan Muharram, tepat untuk kita mengintrospeksi muhasabah untuk memperbaiki perilaku sikap kita yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita adalah hal mutlak yang kita laksanakan. Sholahul abad ini adalah mengacu kepada apa? Kepada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Ada kisah tentang Nabi Khidir, Nabi Khidir yang tak kenal. Dalam perjalanan akhir beliau telah menegakkan dinding rumah yang mau roboh. Nabi Musa mencegah. Kenapa? Karena kehadiran beliau berdua di sana tidak dihiraukan masyarakat, tidak dihormati masyarakat. Tapi Nabi Khidir melihat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dinding dalam apa? Menyelamatkan dua anak soleh yang dihasilkan oleh orang tua yang soleh. Allah memberikan pertolongan lewat Nabi Khidir. Artinya apa? Ketika kita menjadi bapak-bapak baik, bapak wali murid maupun bapak-bapak guru, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, akan menghasilkan putra-putri, siswa
siswa-siswi yang baik. Siswa-siswi yang baik yang diajarkan orang tua yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan perlindungan, memberikan kemuliaan kepada siapapun. Bahkan surat Al-Kahfi ayat 82 tersebut banyak musafir ahli tafsir mengatakan ini adalah hasil dari jerih payah orang tua. Oleh karena itu kembali kepada kita semua, keberhasilan kita misalkan kita itu berhasil adalah bukan keberhasilan kita, tapi keberhasilan orang-orang tua kita. Kita adalah hanya memperoleh keberkahan. Nurul Ulum didirikan dalam muassis dengan hati yang ikhlas sehingga melahirkan alumni-alumni yang begitu banyak berkiprah di masyarakat. Itu bukan karena keberhasilan alumni, tetapi keberkahan para muassis Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Betoyo. Disinilah pentingnya kesungguhan kita selaku wali murid, kesungguhan kita sebagai bapak ibu guru untuk menghasilkan siswa-siswi. Kita wali murid dituntut menjadi baik, kita bapak ibu guru dituntut menjadi baik agar apa? Kebaikan kita memberikan manfaat dan keberkahan kepada anak-anak kita yang pada akhirnya memberikan manfaat dalam kehidupannya di masyarakat. Tapi sekarang saya hormati yang terakhir, kami atas nama Madrasah Nurul Ulum mengucapkan banyak terima kasih atas segala jerih payah Bapak Ibu guru yang sudah ngulawentah putra putri panjenengan sedaya selama 6 tahun. Mudah-mudahan upaya tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan imbalan yang setimpal untuk Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah sampai 2 hari 2 malam mempersiapkan acara ini, kami atas nama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan, amal panjenengan, meluangkan waktu panjenengan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan yang lebih baik dan lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir mohon maaf tadi juga Pak Kepala Desa mengucapkan sedikit keresahan di MI Nurul Ulum. Ternyata saya juga beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu mendapat banyak info, tetapi info itu sebenarnya kurang benar, kurang benar 100%, sehingga seolah-olah info itu menjadi imbas yang kurang baik di madrasah kita. Ada satu public opinion, pendapat umum di masyarakat yang dikembangkan dengan adanya salah satu kegiatan itu menjadi tolak ukur kemajuan suatu lembaga. Yang saya sampaikan saja contoh misalkan adanya program Adiwiyata ini. Adiwiyata adalah program pemerintah kabupaten, bukan program dinas pendidikan atau Kementerian Agama dalam pendidikan. Yang namanya Adiwiyata Pak, ngapunten. Kok ini Nurul Ulum mau gitu Pak? 10 tahun yang lalu mungkin sudah melaksanakan Adiwiyata, tapi saya nggak mau. Kenapa? Tidak ada korelasinya secara langsung kebaikan atau mutu pendidikan. Jangan kenapa? Adiwiyata difokuskan kepada masalah penghijauan dan lingkungan. Kalau sekarang berbicara masalah kualitas pendidikan adalah tahun ini mulai dengan apa yang disebut dengan TKA, tes kemampuan akademik. Itu yang menjadi standar ukuran. Mungkin. Dan alhamdulillah hasil dari pelacakan saya sharing dengan beberapa madrasah cabang Manyar. Salah satu anak kita yang terbaik, Nurul Ulum yang mencapai nilai TKA tertinggi, masuk 10 besar dari 998 siswa kelas 6 di Kecamatan Manyar. Di
dimana itu jumlah siswa secara keseluruhan mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu sejumlah 6.285. Yang kelas 6 jumlahnya 998. Dari 998 itu anak kita ada yang satu nyantol masuk 10 besar. Dan mudah-mudahan ini alarm bagi Bapak sekalian, peringatan bahwa TKA menjadi penentu keberhasilan madrasah, terutama pada saat menghadapi akreditasi. Nurul Ulum 2 tahun lagi akreditasi, tahun depan TKA mutlak harus baik. Kalau nggak baik, jangan diharapkan Nurul Ulum bisa bertahan mencapai grade A. Kenapa? Nilai asesor dalam penentuan penilaian akreditasi, visitasi yang dilaksanakan, yang pertama dilihat adalah hasil TKA, tes kemampuan akademik. Kenapa TKA sekarang masuk program kurikulum, di situ lengkap dengan analisisnya. Kalau dulu kurikulum nggak ada Pak, analisis tentang TKA, tentang EDM, tentang satu lagi apa ya, 3 itu Pak. Sekarang dimasukkan bahwa ke depan akreditasi yang pertama menjadi acuan adalah nilai TKA. Ini menjadi cambuk untuk kita semua, terutama guru mempersiapkan anak didiknya untuk bisa mengikuti TKA dan menghasilkan nilai yang terbaik. Yang terakhir sekalian, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya pribadi, manakala dalam mengemban amanah selaku kepala madrasah kurang bisa maksimal. Tetapi kami semua dengan guru sudah melaksanakan secara maksimal. Tentunya kita tidak bisa memenuhi segala macam tuntunan. Terutama sekarang terakhir adalah saya mohon Bapak Ibu guru sekali lagi update terkait dengan masalah digitalisasi pembelajaran. Ini harus kita persiapkan. Kemampuan IT harus kita kembangkan. Insya Allah kalau kita mau belajar tidak ada alasan apapun untuk bisa kita kembangkan masalah IT. Nih, bila perlu untuk beberapa hari, beberapa malam turun sandingan dengan laptop Bapak Ibu sekalian. Karena kan untuk kita mau nggak mau dituntut itu. Saya itu kalau sudah nyari laptop sama nggak jam 2, jam 3 Pak, ibu yang betul reken. Mungkin apa? Tuntutan Pak. Seperti apa saya? Mau tidak mau ketika ada program baru saya harus bisa. Kenapa? Ketika ada lembaga lain di Kecamatan Manyar yang nggak paham, tanyanya bukan ke Bapak, tanyanya ke saya. Baik itu terkait dengan EDM, RKAM, laporan-laporan apapun madrasah, tanyanya ke saya. Kalau saya nggak bisa, padahal saya sudah harus tua. Sekali lagi, monggo semangat pembelajaran kita tingkatkan dengan mengikuti perkembangan tuntunan zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi semua. Saya kira sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi mohon petunjuk, arahan dan doa serta pengamalan yang semuanya adalah demi kebaikan madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Nurul Budi. Sebetulnya masih banyak unek-unek yang saya sampaikan, tapi oleh MC sudah kasih kode, Pak, habis waktunya. Sekali lagi mohon maaf yang sebenarnya. Hadanallah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فليتفضل عليه مشكورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulih an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal fudalah, para alim, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kula hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu dan seluruh perangkat desa yang kula hormati, Bapak DPD sedaya jajarannya, Bapak RT, Bapak RW yang kula hormati, para asatidzah, Bapak saha Ibu guru yang kula hormati, para bapak, para ibu wal murid saha sedaya putra putrinipun ingkang kula hormati, para bapak, para ibu hadirin hadirat ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang kula hormati. Alhamdulillah pinjang menika kita sedaya saged hadir ndherekaken acara pelepasan murid siswa NI Nurul Ulum Bedaya Guci tahun ajaran 2025-2026 kanthi kawontenan ingkang sae, boten wonten alangan punapa-punapa. Mugi-mugi majelis punika tansah beto manfaat, beto barokah kangge kita sedaya. Shalawatullahi wassalamuhu mugi tetep kaatih dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hadza ila yaumiddin. Para rawuh ingkang kula hormati, ing mriki kula atas nami wali murid atawin pihak sekalipun para siswa ingkang dipun wisuda, boten kathah ingkang kula aturaken sepindah kula matur suwun sanget dhateng para asatidzah ingkang sampun paring ajaran didikan, ingkang sampun paring buah wontah mulai awal kelas tunggal ngantos kelas 6. Kula boten saged bales punapa-punapa, namung saged bales donga kemawon. Mugi sedaya asatidzah tansah pinaringan barokah umuripun, barokah rezekinipun, manfaat barokah ilmunipun. Kalih-kalih kula nyuwun ngapunten selaku tiyang sepuh ugi mewakili para putra putri kula. Kula nyuwun ngapunten sanget menawi wonten salah
Lepat khilafipun mulai awal kelas tunggal ngantos kelas 6 dan pasti para siswa menika kata khilaf soal kata salah itu. Sepindah malih kawula matur dhateng para asatidz nyuwun pun pangapunten ingkang kacang. Terakhir kawula nyuwun pangdonga dumateng para guru, para asatidz khususipun lan dumateng sedaya para hadirin wal hadirat ingkang rawuh. Kawula selaku tiyang sepuh ugi para siswa tiyang putra putri kula nyuwun pangdonga. Mugi kula saha putra putri kula tansah dinaringan hidayah, dinaringan taufik saha inayah saged nindakaken kewajiban kawula selaku tiyang sepah dhateng para putra putri kula. Mangkaten ugi putra putri kula nyuwun pandonga ugi piyambakipun sedaya nggih tansah dinaringan hidayah, taufik saha inayah saged nindakaken kewajiban-kewajibanipun selaku putra saha putri kawula. Para rawuh ingkang kawula hormati, mekaten atur kawula al-afwa al-khilaf wal khata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan kreativitas seni murid madrasah ibtidaiyah Nurul Ulum Betalang untuk kelompok sebelum bapak dipersilakan.